Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wan nahana 'anil ma'siyah. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man ja'ala aqidatal islamiyah asasan li fikratihi wa ja'alna syari'atal islamiyata musayyiratan li tasarrufatihi wa ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada detik hari ini kita diberi karunia kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga mampu menggerakkan hati kita dan langkah kita untuk menunaikan kewajibannya, yaitu sholat Jumat. Tak lupa kita lantunkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat diutusnya beliau kita bisa meniru, menauladani, mengikuti apa-apa yang dilakukan di dunia ini agar Allah ridho dengan kegiatan kita, sehingga nanti Allah menerima kita dengan membalasnya dengan jannatun na'im. Allahumma amin. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang pendek ini izinkan Al-Fakir untuk mengajak diri Al-Fakir sendiri dan juga para jamaah untuk bermuhasabah tentang persaudaraan sesama muslim. Karena kalau kita lihat, tidak hanya di lingkungan kita, mungkin lebih besarnya di negara kita sedang melalui perhelatan yang menjadikan kita terkotak-kotak karena pilihan, sehingga kemudian dalam hubungan antar sesama kaum muslimin kita memanas, ancam-mengancam, kecam-mengecam, hasad saling menghasati, dan seterusnya. Apakah ini sesuai dengan karakter yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada kita kaum muslimin ini? Dan juga bagaimana mensikapi ketika saudara kita yang ada di Palestina sedang dalam kesusahan, kemudian kita ini diam saja. Mereka dizolimi, tidak hanya rasa kemanusiaan yang sedang mereka terima, perlakuan yang menghancurkan rasa kemanusiaan kita dari umat manusia yang lain, namun juga ketidakpedulian kita terhadap saudara kita. Bagaimana ini kalau ditilik dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Apakah sudah sesuai atau memang sudah harus diperhatikan, harus diperbaiki? Begitu pula ketika kita memandang Uighur,
ketika kita memandang rohingya, apakah kita ini sudah pas apa yang kita rasakan ini dan bakal tidak mendapatkan konsekuensi apapun ketika di yaumil hisab nanti. Nah, ini topik yang ingin Al-Fakir sampaikan untuk sekedar kita renungkan sehingga kita bisa memperbaiki ketika ada kesalahan-kesalahan dalam hal ini. Jamaah rahimakumullah. Tadi di depan saya sudah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama kaum muslimin itu adalah ikhwah, saudara. Di sini menggunakan innama. Dalam pengertian innama ini menggunakan sigot qasr, membatasi. Hanya orang-orang yang beriman saja yang disebut ikhwah. Ikhwatun itu jamak, mufradnya adalah akhun. Berarti akhun ini persaudaraan seperti saudara senasab. Berarti dalam ayat ini kalau kita melihat berarti sesama kaum muslimin. Di sini disebutkan innamal mu'minuna. Ini pengertiannya juga muslim. Jadi kalau disebutkan innamal mu'minun itu juga muslim. Innamal muslimun juga mu'minun. Kecuali disebutkan dua-duanya biasanya untuk menjelaskan sesuatu. Dalam hal ini sesama kaum muslimin itu adalah saudara. Bagaikan saudara sedarah, senasab, bukan saudara yang lain. Tapi ada batasannya, yaitu dibatasi mereka yang beriman. Artinya apa? Bahwa dalam persaudaraan ini mengandung keimanan, bukan sekedar hubungan nasab atau hubungan manfaat saja. Nah, kita kemudian muhasabah kepada diri kita. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari kita sesama kaum muslimin kita sudah sesuai dengan definisi dari orang yang beriman dan dipersaudarakan dalam persaudaraan muslim tadi? Kalau kita masih kecam-mengecam, kita saling melecehkan, merendahkan, mengancam, bahkan kemudian menyakiti, menzalimi, sudah tentu itu bukan karakter yang dimaksudkan dalam ayat itu. Kemudian Allah juga memerintahkan faslihu baina akhwaikum. Perintah, ini perintah. Asal dari perintah itu wajib dilaksanakan. Apa kewajibannya? Memperbaiki persaudaraan itu ketika persaudaraan itu terdapat cacat atau terdapat masalah. Maka perbaikilah, ini perintah. Oleh karena itu persaudaraan itu merupakan sesuatu yang abadi, yang terus menerus berjalan. Ketika ada permasalahan dengan persaudaraan maka harus diperbaiki. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Lanjutan dari ayat itu menunjukkan bahwa tidak hanya masalah persaudaraan yang hanya berkaitan dengan keimanan, bahkan ketakwaan disyaratkan dalam persaudaraan itu. Apa ketakwaan itu? Ketakwaan berarti kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam persaudaraan itu syaratnya adalah semua berjalan hubungan ini dalam rangka adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmatnya. Rahmat ini adalah mutlak kita butuhkan. Kenapa? Yudkhilunaha birahmati. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Maka setiap peluang untuk mendapat rahmatnya kita harus ambil. Begitu pula di dalam persaudaraan ini. Oleh karena itu kita coba bermuhasabah. Apakah kita sudah sesama kaum muslimin, feeling kita ketika dia disakiti, dizalimi, atau sesuatu yang dia mendapatkan kebahagiaan kemudian ada hasad di dalam kita, berarti ini persaudaraan itu menjadi tanda tanya.
Kemudian bahkan Rasulullah mengkaitkan dan keimanan. La yu'minu ada ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana Rasulullah mengkaitkan tidak disebut beriman kalian itu ya ketika engkau tidak mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Artinya apa? Kita bermuhasabah. Apakah kita memandang saudara kita sama muslim itu sudah seperti itu? Yaitu ketika kita sakit kalau disakiti, kita kecewa kalau dikecewakan, kita marah kalau dizalimi. Apakah kemudian kita juga melakukan itu dengan saudara kita? Kita nggak suka kalau ada orang hasad, kita nggak suka kalau kita dighibahi. Apakah kita juga menghibah dengan mereka? Menghibah kepada mereka? Kalau begitu berarti ini ada masalah. Kenapa? La yu'minu ahadukum. Kata Rasulullah, tidak beriman. Berarti syarat keimanan adalah salah satunya adalah mempunyai karakter ketika berhubungan dengan sesama muslim itu adalah saling mencintai. Sebagaimana ketika Ansor ya dengan Muhajirin dipersaudarakan, bagaimana karakter itu terjadi? Itulah karakter yang dibentuk oleh Rasulullah SAW di negeri Madinah. Yaitu ketika kemudian mereka bersaudara itu dengan bahagia, kenikmatan yang dia dapatkan lebih nikmat daripada sekedar memiliki harta. Maka kemudian mereka membagikan hartanya itu. Karena tahu kaum Muhajirin datang ke Madinah tidak berbekal, semua hartanya ditinggalkan, semua barang yang berharga termasuk istri dan anaknya ditinggal. Makanya bahkan kemudian seorang Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan kemudian ditawarkan harta separuh hartanya, kemudian diberikan istri, dari istrinya diceraikan, salah satu istrinya diceraikan, dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Itu sampai segitu. Itu adalah karakter yang ketika itu Rasulullah bentuk. Mungkin sekarang kita masih terlalu jauh, tapi minimal apakah kita punya sensitivitas terhadap itu? Nah, ini dipertanyakan. Bahwa kemudian ada syarat yang lain yang diceritakan di Al-Quran. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa ikhwanukum fiddin. Ini kata pakai in ya. Menggunakan harfu in ini adalah merupakan syarat juga. Wa in tabu, jika mereka itu bertobat, wa aqamus shalah, menjalankan atau mendirikan salat, wa atau zakah, mereka membawa zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudaramu seagama. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang prasyarat menjadi seorang persaudaraan ini semua didasarkan kepada aturan ya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang seorang muslim menjalankan syariatnya, maka itulah saudara. Nah, ini adalah suatu yang kita kadang-kadang tidak sadari. Kita dipikir kalau ada teman kita, saudara kita sama muslim yang menyebalkan, maka sudah merasa punya dalil untuk kemudian kita ghibah, punya dalil untuk kemudian kita membencinya. Padahal Rasulullah melarang membenci sesama muslim. Wala tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Ini dijelaskan. Kalau sesama muslim itu jangan sekali-kali antum semua saling hasad. Hasad itu ketika saudaranya mendapat, ada seseorang yang mendapat rezeki, hati kita bilang, kapan rezeki itu hilang? Atau moga-moga itu hilang, pindah. Itu adalah hasad. Atau rasa hati kita kemudian merasa, coba saya yang dapat. Bagaimana caranya barang yang didapatkan saudara kita dapat pindah kepada dia. Ini hasad.
Nah, dari yang merasa tidak enak kalau saudaranya mendapatkan sesuatu, ini sudah mengganggu persaudaraan itu. Dan itu menjadi indikator bagaimana kekuatan iman kita. Karena disebutkan la yu'minu ahadukum. Nah, ini karakter-karakter semacam ini sekarang kalau kita lihat sangat langka. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak para hadirin jamaah Jumat sekalian untuk bermuhasabah, apa karakter kita menjauh dari karakter yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kemudian yang disebut persaudaraan ini di ayat yang lain dijelaskan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ini dijelaskan bahwa al-akhilla, teman atau saudara pada hari itu, yaitu hari kiamat, di antara mereka menjadi musuh. Jadi yang akrab sekali, yang kita berakrab di dunia ini, nanti di yaumil qiyamah ini akan bercerai, berhambur-hamburan. Illal muttaqin, kecuali orang yang takwa. Nah, berarti ayat ini mengindikasikan bahwa persaudaraan ini bukan hanya urusan di dunia saja, tapi urusan sampai di akhirat. Dan ingat, persaudaraan sini bukan hanya kaitannya dengan nasab saja, tapi kaitannya dengan keimanan. Oleh karena itu kembali lagi saya mengajak untuk bermuhasabah bagaimana hubungan kita dengan saudara kita sesama muslim, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar sana. Minimal rasa perasaan kita itu sama untuk mencukupi kriteria keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ya. Bahkan kemudian ayat yang terakhir yang saya sebutkan tadi itu menggambarkan bagaimana nanti di akhirat pertemanan itu dibawa sampai ke sana bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu di hari ketima yauma tarjufur rajifah, ketika ditiupkan sangkakala tatsba'u harradifah, qulubu yauma idzin wajifah, absaruha khasi'ah. Ini bagaimana hari ketika itu kita menunduk karena saking takutnya, dan hari itu nyata sekali karena ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak percaya hari itu ada, maka kita dipertanyakan keimanan kita, dan itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu di sini jelaskan bagaimana di hari itu ketika yauma yafirul mar'u min akhi, bagaimana orang tua lari dari saudaranya, saudaranya lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, bapak dan ibunya lari dari anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka urusannya sendiri-sendiri. Di hari itu maka kita semua sangat ketakutan. Nah, persaudaraan ini oleh Kanjeng Nabi, karena yang bisa memberi syafaat ketika itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, dengan membawa bendera al-liwa yang maktubu alaiha kalimat la ilaha illallah, itu menunggu para umatnya. Maka kesatuan umat ini adalah dibawa sampai nanti yaumul qiyamah, ditunggu oleh Rasulullah di telaga Haud, yaitu telaga ketika kita melintasi setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti akan dilewatkan ke jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian Rasulullah menunggu memberi minum. Hanya umat Rasulullah saja yang diberi minum, tidak dengan yang lain. Bagaimana Rasulullah mengenali mereka? Ya dari persaudaraan ini, dari mereka menjadi muttaqin tadi, dari keimanan mereka, dari bekas-bekas wajahnya yang tersiram air wudhu. Hari yang ketakutan ini bagi persaudaraan yang diikat oleh agama tadi, maka akan dibawa nanti kita bergerombol bersama kaum muslimin yang lain, dan itu akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Ini persoalan yang sangat serius sebetulnya.
Kenapa? Ini juga diprediksi oleh Kanjeng Nabi ketika melihat kondisi gajah sekarang. Ada sebuah hadis yang menjelaskan fa'idza fasada ahlus sam la khairu fikum. Ketika kerusakan menimpa penduduk negeri Syam, yaitu yang sekarang ini, ada Jordan, ada Palestina, ada Suriah, maka la khairu fikum, tidak ada kebaikan pada diri kalian. Siapa diri kalian? Yang dimaksud ini adalah sebagai umat. Secara pribadi mungkin kita punya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Namun secara keumatan kita dipertanyakan. Kenapa? Karena terjadi kerusakan yang sangat parah yang ada di Palestina. Nah sekarang memang kita tidak bisa langsung berbuat yang bisa menghalangi kezaliman yang di sana. Tapi minimal kepedulian hati kita sebagai selemah-lemah iman adalah untuk memenuhi karakter persaudaraan sesama muslim tadi. Minimal kita benci sekali ketika ada orang yang tidak peduli, atau benci sekali dengan perbuatan Yahudi yang terjadi di sana. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar yang akan menjadi pondasi bagi keimanan-keimanan yang lain. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan la tunqadhanna ural islama urwatan, akan terlepas simpul-simpul keumatan ini satu demi satu, sehingga yang pertama hilang ada simpul al-hukmu wal sultan, hukum tidak diterapkan. Nah kemudian yang terakhir adalah as-shalah. Berarti kalau kita masih sholat, jangan kemudian kita merasa tenang-tenang saja, tapi bahwa kemudian Rasulullah sudah memprediksi bahwa ini sebagai keumatan ini akan pelan-pelan akan terlepas, dan sehingga kita menjadi individu-individu yang terlepas dan siap diterkam oleh serigala-serigala kejahatan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu ayat yang ini sangat penting juga, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, dan ini mengandung perintah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di sini menjelaskan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah, bihablillahi jami'an, secara berjamaah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memenuhi persaudaraan sesama muslim kalau kita tidak merasakan bahwa kebutuhan akan berjamaah. Jadi jamaah ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita, karena ini merupakan indikator dari keimanan kita. Apakah kita ini imannya benar-benar kuat? Bukan tidak ada iman, mungkin ada iman, tapi kekuatan keiman kita menjadi lemah. Karena tadi di hadis sebelumnya juga disampaikan, ya la yu'minu. Ini artinya bukan terus sama sekali tidak beriman, tidak, tapi tidak sempurna keimanan itu. Nah ini perintah Allah untuk selalu berpegang teguh kepada agama Allah dalam suatu jamaah, ya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai dengan alasan apapun, entah alasan perbedaan afiliasi politik, perbedaan pilihan dan lain sebagainya, perbedaan jamaah dalam kaitannya dengan ormas, organisasi atau partai. Jangan sampai kemudian menggerus hati kita untuk memandang mereka sebagai musuh, karena itu adalah haram bagi seorang muslim dengan muslim yang lain
menganggap musuh, kecuali memang kriteria agama menyatakan itu sudah menjadi musuh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ini menggambarkan Allah mengingatkan ketika dulu kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Ya, itu nikmatnya luar biasa, kenikmatan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mungkin kita tidak terbiasa menikmati rasa persaudaraan. Tapi Allah itu mengingatkan kepada manusia keseluruhan sampai yaumil qiyamah nanti, bahwa kenikmatan bersaudara sebagai saudara dan sebagai ikhwan tadi adalah nikmat sekali, melebihi kenikmatan sebagai manusia yang mendapatkan sekedar harta dunia saja. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh mereka, dan apa yang mereka rasakan kita rasakan juga, sehingga kita oleh Rasulullah SAW dimasukkan dalam kriteria umatnya yang nanti di telaga Haud sudah ditunggu, kemudian kita diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin wal mud'afina fi Palestin wal Gaza wa fi kulli makan. Allahumma anzil mud'afina minal mujahidin fil Gaza. Allahumma asdud wa ta'ataka ala qaumil kafirin wal zalimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.